Hola, teman-teman penikmat film. Gue mau mulai dengan satu pertanyaan simple. Gimana rasanya nonton film action, tapi malah pusing duluan sebelum tegang? Karena itu yang gue rasain pas nonton Timur. Debut penyutradaraan Iko Uwais, seorang legenda hidup action Indonesia, yang harusnya bikin gue berdiri sambil tepuk tangan, tapi malah bikin gue mikir, kok nanggung ya? Oke, gue mau fair dulu. Secara niat, Timur ini ambisius. Iko jelas pengen balik ke akar, action keras, intens, ala The Raid. Dan di beberapa momen, gue bisa ngerasain itu. Adegan berantemnya brutal, gore-nya dapet, dan setiap kali Iko Uwais masuk frame, auranya masih ada. Ini penting gue tekankan. Iko Uwais sebagai aktor masih top tier. Tapi masalahnya, film ini bukan cuma soal siapa yang paling jago berantem. Timur cerita soal 3 sahabat masa kecil di Papua, Timur, Sila, dan Apollo. Dewasa, mereka kepisah jalan. 2 jadi tentara. 1 masuk jalur gelap. Konsepnya sebenarnya kuat, klasik tapi solid. Masalahnya, eksekusinya terburu-buru. X1-nya kayak dikejar setan. Flashback ada, tapi cuma lewat. Nggak cukup bikin tak peduli. Gua ngerti mereka bertiga sahabatan, tapi rasanya cuma sebatas, FYI ya, dulu mereka deket banget. Dan itu masalah besar, karena ketika konflik emosional datang, impact-nya nggak nyampe. Nah, ini bagian yang bikin film ini jadi agak nggak nyaman. Tanpa baca sinopsis, gue beneran kaget pas tahu, oh, ini film tentara. Dan bukan sekadar tentara, tapi tentara yang digambarkan keren, rapi, heroik, strategis. Ada sosok tertentu juga muncul. Dan jujur aja satu studio ketawa pas dia muncul pertama kali. Apakah ini propaganda? Blind watch? Iya, kerasa banget. Tapi, gue harus jujur juga, film ini nggak sepenuhnya hitam putih. Ada layer tambahan di mana pemerintah dan tentara juga ditunjukkan salah. Dan itu jadi motivasi antagonis. Setidaknya ada usaha buat nggak cuma kami baik, mereka jahat. Walaupun tetap setengah-setengah. Sekarang kita masuk ke dosa terbesar film ini. Sinematografi. Ya Allah, kameranya shaky banget. Ini bukan shaky yang intens. Ini shaky yang bikin mual. Gue nggak bisa nikmatin koreografi. Tangan sama kaki kemana, kadang nggak kelihatan. Padahal kita tahu, Iko itu jago banget soal blocking dan fight design. Tapi semua itu hancur karena kamera terlalu zoom in, gerak tanpa motivasi, dan editing yang kasar. Ini ironis banget, mengingat The Raid itu justru jenius karena kameranya ngerti kapan harus diam. Untungnya, film ini masih punya nyawa. Dan nyawa itu namanya Alpha Asagaf sebagai Apollo. Serius. Dia adalah karakter paling manusia di film ini. Sebagai antagonis, dia punya emosi, konflik batin, dan alasan. Dan buat pertama kalinya, gue ngerasa simpati ke sisi lawan. A Star is Born. Indonesia dapat aktor baru yang legit. Ironisnya, karakter antagonisnya justru lebih hidup dibanding protagonisnya sendiri. Act 2 film ini draggy. Cerita nggak gerak, tapi durasinya jalan terus. Lalu endingnya, kentang. Gue nunggu penyelesaian yang impactful, atau setidaknya berani. Tapi yang gue dapet malah pola film tentara lagi. Heroic, rapi, aman. Padahal konflik personalnya masih bisa digali lebih dalam. Jadi apakah Timur film jelek? Enggak. Apakah film ini bagus? Bagus, tapi nanggung. Di atas kertas semuanya ada. Tema, konflik, action, politik. Tapi di layar, banyak yang jatuh di eksekusi. Iko Uwais jelas pengen bikin The Raid versi dia sendiri. Tapi sayangnya, dia belum sepenuhnya paham apa yang bikin The Raid jadi masterpiece. Film ini terlalu pretensius, terlalu goyah secara teknis, dan terlalu takut buat benar-benar dalam. Kalau mau nonton, gue saranin streaming aja. Skip. Tonton actionnya. Dan jujur aja, gue tak berharap besar sama Iko. Karena potensi dia sebagai sutradara itu ada. Tinggal belajar satu hal penting, kadang yang bikin action keren itu bukan gerakannya, tapi kameranya yang sabar. Itu opini gue soal Timur. Kalau lo setuju atau nggak setuju, kolom komentar terbuka. Kita ngobrol. Bye-bye.